Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngaji, kita mulai dari halaman 24. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sani. Al-Babu Sani, bab yang kedua. Fi adabil muta'alimi, menjelaskan tentang tata krama seorang murid. Fi nafsihi, kepada dirinya sendiri. Wa fihi asratu anwa'in, dan di dalam bab ini memuat 10 macam minal adabi, dari tata krama. Jadi bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang tata krama seorang murid terhadap dirinya sendiri. Jadi tata kramanya murid terhadap dirinya sendiri. Itu ada 10 macam tata krama. Al-awwalu, yang pertama, ayubohiro qalbahu, yaitu ayubohiro, mensucikan. Seorang murid mensucikan qalbahu, kepada hatinya, mingkuli ghossin, dari setiap bujukan, wadanasin, dan kotor, waghillin, dan unek-unek jelek, wahasadin, dan dengki, wasu'i aqidatin, dan jeleknya akidah, wasu'i khulukin, dan jeleknya budi pekerti. Ini syarat bagi seorang santri, syarat bagi seorang murid. Yang pertama, kalau ingin jadi orang alim, ya, maka ayubohiro qalbahu, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari apa? Min kulli ghossin, dari setiap yang membujuk, bujuk yang jelek tentunya kan ya. Wadanasin, dan kotor, bujuk-bujukan. Saya tak ngaji supaya saya nanti jadi orang hebat, kalau orang hebat saya dihargai, maka saya nanti begini. Ya, ini bujukan namanya, ya. Pokoknya ngaji diridho dalam rangka mencari ridho Allah. Ya, ini pertama, bersihkan hati kita. Ya, ngaji ini dalam rangka mencari ridho Allah, ngaji ini untuk menghilangkan kebodohan. Itu bersihkan hati kita. Nggak usah yang macam-macam dulu, ya. Kemudian di samping dari danas kotor, wagilin, unek-unek jelek. Nanti ada di belakang tuh nanti beberapa keterangan. Unek-unek jelek. Saya ngaji biar saya bisa mengalahkan orang itu. Ustadz di kampung saya itu kalau nanti saya udah mondok, dia minggir. Ya, nah ini nggak boleh ini ya. Wahasadin, dengki, termasuk akidah, wasu'i khulukin, dan jeleknya budi pekerti. Untuk apa? Liyasliha, supaya pantas atau patut, bidzalika dengan yutbahiro qalbi, dengan membersihkan hati, liqabulil ilmi, diterimanya ilmu, wahibdihi, dan menjaga ilmu, wal itla'i, dan melihat ala daqa'iqi ma'anihi, kepada rahasia-rahasia maknanya ilmu, wal fahmi, dan pemahaman, lighawamidhi, kepada rahasia-rahasianya ilmu. Nah, untuk apa? Orang mau belajar itu harus dibersihkan hatinya. Yang supaya apa? Supaya bisa diterima ilmunya. Kalau belajarnya bagus, hatinya dibersihkan, itu ilmu akan cepat masuk. Ya, ilmu akan tetap masuk. Wahibdi, dan ilmu bisa terjaga. Ini ya. Wal itla', melihat kepada rahasia maknanya. Kalau orang bersih, ya, gak ada al ilmu nurun, ya. Jadi al ilmu nurun, ya. Jadi ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ya, cahaya Allah tidak akan pernah datang kepada orang yang banyak maksiat. Nah ini, maka kalau orang mau jadi orang pintar, hatinya ditata yang lurus. Ya, belajar yang serius, tata yang lurus. Tujuannya apa kita belajar? Dalam rangka mencari ridho Allah. Itu penting banget itu. Ya, jangan yang macam-macam dulu lah ya. Nanti kalau udah pintar ngikut sendiri, gitu aja ya. Pintar tuh ngikut sendiri, ikut itu. Jadi kerjaan ikut dengan ilmu nanti, bukan kita nyari, justru malah datang. Nah, ini kan ya. Jadi sekali lagi itu. Asani yang kedua. Asani yang kedua, ayuhsina niatan. Ayuhsina, memperbaiki, muta'alim, aniyata, kepada niat fitolabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Biayak sida, dengan mempunyai tujuan, bihi, dengan mencari ilmu, wajhallahi azza wa jalla, yaitu mencari ridhonya Allah azza wa jalla,
wal amala dan mengamalkan bihi dengan ilmu, wa ihya asy-syariati dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi dan menerangi hati. Itu yang kedua, syaratnya thalabul ilmi. Yang kedua, memperbaiki niat. Kalau tadi kan hati ya, hatinya udah di ini, kemudian niatnya. Niat mencari ilmu itu apa? Ayak sidabi wajallah azza wa jalla, gitu. Jadi niatnya itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah azza wa jalla. Ya. Kalau Allah udah ridho kan gampang, ya. Itu kalau Allah udah ridho gampang. Apapun dapat itu ya, wajallah. Kemudian apa di samping itu? Wal amala bihi. Kemudian niat kalau sudah punya ilmu, amalkan ilmunya. Wa ihya asy-syariat. Apa tujuan cari ilmu? Dalam rangka menghidupkan syariat Allah, syariat Islam, syariat Allah. Wa tanwiri qalbihi dan menerangi hati. Orang punya ilmu itu hatinya tenang, hatinya terang, cemerlang, nanti akan terpancar lewat wajahnya, gitu kan? Itu. Wa tahliyata batinihi dan menghiasi batinnya orang yang mencari ilmu. Menghiasi itu apa maksudnya? Kalau orang punya ilmu, batinnya itu dihiasi dengan akhlakul karimah. Karena akhlak yang baik itu keluarnya dari hati yang baik, ya. Jadi kalau hatinya orang itu nggak baik, nggak mungkin keluar akhlakul karimah, ya. Jadi akhlakul karimah itu dari batin, maka dibersihkan dulu hatinya, niatnya, gitu. Jangan sampai nanti baru bisa baca kitab 2 lembar sudah sombongnya naudzubillah, ya. Dengan kawan yang baru masuk, ya maklum baru masuk Mbak Simi Ali Bakta. Kamu udah merasa 2 tahun mondok, udah merasa bisa baca kitab, nggak boleh, ya. Karena seperti itu namanya sombong, ya. Kalau sombong itu musuh, ya kawannya setan. Ya berarti apa? Musuhnya Allah, ya. Ini watan bir, menerangi hati, watahliya batin, jadi dihiasi batinnya. Sehingga kalau udah hiasi batinnya, maka yang keluar yang baik-baik, ya. Orang yang punya ilmu, punya amal, alim, biasanya omongannya enak, omongannya menyejukkan kepada orang lain. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari ilmu itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Jangan sampai pintar agama jauh dengan Allah, ya. Karena kalau ilmu agama wajib diamalkan, nggak boleh enggak, ya. Itu ada yang terkenal di santri kadang-kadang gitu. Al ilmu bila amalin karrojul bila zakarin. Nah ini kan macam-macam ini nanti, ya. Jadi orang yang punya ilmu tidak diamalkan seperti laki-laki tidak punya zakar. Coba tahu zakar? Oh, ya. Kalau laki-laki nggak punya itu ngapain, ya? Nah, ini kan bisa bahaya itu, ya. Wala yaksida bi'radud dunyawiyatan, dan tidak punya tujuan dengan mencari ilmu al-i'radud dunyawiyah, untuk mencari kehidupan dunia, ya. Tidak ada tujuan dunia. Mencari ilmu jangan tujuan dunia. Kayak tadi saya katakan, saya ingin jadi orang hebat, orang alim, biar nanti saya bisa mengalahkan kiai saya yang di kampung. Saya nanti bisa orang hebat, maka saya akan bisa apa-apa-apa. Ngerti dulu lah itu, ya. Itu nggak perlu, ya. Asalisu yang ketiga, ayyubadiro, cepat-cepat, bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, sababahu, di waktu mudanya muta'alim, wa awqata umrihi, dan di waktu umurnya muta'alim, wala yaktaro, dan jangan terbujuk sapa muta'alim, bihidai taswifin, dengan bujuan menunda-nunda, wa ta'milin, dan penuh harap. Nah ini jadi syarat yang ketiga untuk mendapatkan apa namanya tata kramanya guru, tata kramanya murid. Yang ketiga itu ayyubadiro bitahsilil ilmi, cepat-cepat untuk menghasilkan ilmu, ya. Nah, ini sababa waktu muda. Jadi waktu muda itu gunakan betul untuk mencari ilmu, ya. Karena waktu muda itu waktu yang masih enak, ya. Kalau seperti kalian ini, ya, pikirannya belum macam-macam, ya. Berarti ininya masih bersih, hatinya masih bersih. Karena bersih, isi dengan ilmu, dengan belajar yang serius, gitu, ya. Kalau udah tua-tua udah payah, ya. Kalau udah rumah tangga itu udah payah, ya. Udah mikirin ekonomi, mikirin anak, mikirin macam-macam. Mau lebaran mikirin baju anaknya, kuehnya, ya. Macam-macam itu. Kalau masih muda enak. Maka di sini cepat-cepatlah untuk mencari ilmu,
menghasilkan ilmu pada waktu masih muda. Nah ini. Wa awqata umri, dan waktu umur yang diberikan itu. Umur yang diberikan orang tua kamu gunakan. Saya yakin usia-usia seperti kalian ini, orang tua yang penting kamu belajar, nggak usah kerja nggak apa-apa, yang penting kamu belajar. Umur ini disiapkan oleh orang tuamu untuk belajar dan belajar. Jangan sampai dia sia-siakan ya. Jadi ada pepatah mengatakan apa? Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu nggak bisa menggunakan maka pedang itu akan bunuh kita. Nah itu. Jadi kalau waktu yang ada ini, umur yang ada pada kita ini waktu ya, itu tidak kita manfaatkan untuk belajar, habis kita nanti. Sia-sia. Kita belajar sekian tahun nggak serius, nggak dapat apa-apa. Itu kan? Itu maksudnya. Wala yahtaro, dan jangan terbujuk dengan bujukan menunda-nunda wa ta'amul. Artinya jangan suka menunda-nunda. Contoh belajar, baca buku sekarang, baca-baca, aduh nanti aja deh ba'da zuhur. Begitu selesai ba'da zuhur, tanggunglah, kayaknya istirahat dulu tidur, nanti ba'da asar aja. Begitu ba'da asar, alah kayaknya kok malam masih bisa. Itu namanya menunda-nunda. Itu jangan suka menunda-nunda. Jadi seorang santri, seorang pelajar, kalau ada waktu jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Gitu. Kalau bisa sekarang, jangan nanti gitu. Karena nanti sudah lain acaranya. Jadi waktu itu harus di-manage betul itu di sini nih ya. Watasfi ta'amul, dan jangan banyak mengharap-harap, banyak berangan-angan tapi tidak ada usaha ya. Ini senengannya santrian gitu. Pelajar rata-rata kan gitu ya. Baca buku nanti aja deh, gampang, nanti aja lama-lama. Contohnya kalau dikasih PR di sekolahan, PR harusnya pekerjaan rumah menjadi PS, pekerjaan sekolah. Ya. Jadi PR yang betulan jadi PS, yang waktu yang di rumah harus untuk PR, untuk main PS betulan. Ya, ini kan PlayStation ya. Ini jangan, gunakan waktu. Ya, gunakan waktu. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi. Fa inna kulla sa'atin, maka setiap jam, setiap waktu, tamurru lewat min umrihi, dari umurnya, la badala, tidak ada pengganti laha baginya, wala iwadon, dan juga tidak ada pengganti anha darinya. Nah, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap menit itu akan jalan terus, ya. Dan itu tidak ada penggantinya. Anak-anak belajar baca buku, ditunda nanti, itu nggak akan balik lagi. Dan umur kita hari ini dengan hari besok udah berbeda, kan? Hari ini dengan besok udah berbeda. Hari ini umur kita 20 tahun lewat 1 hari, besok sudah berapa? Dua hari. Nggak akan balik lagi yang 1 hari, gitu kan? Maka jangan lewatkan hari itu, ya. Jadi harus kita kejar hari yang memang bisa kita untuk belajar, kita gunakan untuk belajar. Wa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalalaha. Tidak ada pengganti. Maka pada saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, ya. Pada waktu haji wada, Rasul mendapatkan wahyu yang terakhir. Para sahabat yang lain pada bersuka cita, senang sekali. Islam sudah sempurna. Tapi siapa yang menangis pada waktu itu? Abu Bakar. Abu Bakar Pak Umar? Abu Bakar menangis. Coba. Abu Bakar nangis ya, dengan sekuat-kuatnya. Ditanya, kenapa Abu Bakar kok nangis? Yang lain tuh pada gembira, Islam sempurna, kok kamu malah nangis? Apa katanya? Idza tammal amru bada anak suhu. Sesuatu kalau sudah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Kalau sudah wahyu terakhir ini turun, berarti jangan-jangan umur Rasulullah nggak lama. Kalau umur Rasulullah nggak lama, kita masih apa lagi? Kan gitu kan? Begitu juga kalian ini. Waktu sekolah pingin cepat lulus. Wah naik kelas lulus. Begitu lulus apa? Badaan naksuhu, maka tampak kekuranganmu. Nah itu kan. Begitu juga ngaji males-malesan, kitab aja nggak punya, pen aja nggak bawa, sampai kamar nggak dimutolaah, kan ya? Itu. Begitu kamu dinyatakan lulus dari aliyah, lulus dari sanawiyah, maka kamu akan nampak kekurangannya. Ya Allah, kitab gini nggak saya baca, apa maksudnya? Itu kan? Nanti akan nyesel itu, ya. Makanya usaha, ya, usaha terus. Ini wa ayyak to'a ma qadara alaihi, wa ayyak to'a yang mutus ma qadara minal alaiki, dari urusan asyahilati yang menyibukkan,
wal awaiki dan beberapa perkara yang menghalang-halangi antama min tolabin dari sempurnanya mencari ilmu. Seorang pelajar, seorang santri harus berani memutus sesuatu yang menghalang-halangi kesibukan untuk mencari ilmu. Ya, kesibukan nyari ilmu apa? Ya, berbagai macam. Ya, kesibukan main, tidur. Ya, ada orang tidur aja. Ya, bahkan puasa sunnah, Senin Kamisnya rajin. Tetapi apa? Puasa itu kan biasanya 12 sampai 13 jam kan? Tapi dia puasanya 3 jam. Kenapa? Di subuh tidur, bangun sholat aja, tidur lagi, gitu kan? Terus saja bangun-bangun melek itu dari jam 4 sampai jam 6. Gitu kan? Udah apa bener itu? Ya, puasa sunnah, ya, tetapi tidur terus nggak baca buku, ya, maka lebih baik santri itu ya mau puasa sunnah, tolabul ilmi yang rajin. Sekarang kalau bisa tolabul ilmi rajin tapi puasa nggak kuat, milih tolabul ilminya saja. Jangan puasa terus tapi nggak tolabul ilmi. Nah ini bahaya ya. Ini. Maka di sini apa-apa yang menjadikan penghalang putus semua. Ar-rabi'u yang keempat. Ayakna'a menerima sopo mutalim minal quti dari makanan wal libasi dan pakaian bima yatayassaro dengan sesuatu yang mudah bisobri dengan sabar ala adnal aisi dengan lebih rendah-rendahnya penghidupan yanalu yang diperoleh sa'atal ilmi untuk sa'atal ilmi pada waktu memperluas ilmu wajam asamlil qalbi dan waktu mengumpulkan pisah-pisahnya angan-angan minamutafariqati dari beberapa pisah-pisahnya angan-angan. Yang keempat, syaratnya seorang santri ya atau tata keramanya santri, yang keempat ayakna'a minal kuti walibasi, harus nerimo. Jadi santri itu harus suka nerimo. Tahu nerimo? Ya, nerimo ya. Nerima dari minal kuti, dari makanan yang biasa, walibasi pakaian yang sederhana. Jadi santri itu nggak perlu makan yang wah enak-enak, itu nggak perlu. Makanan cukup sederhana, pakaiannya sederhana, ya, dan sabar. Ya, kalau saya ceritakan al-maghfurlah Mbah Kiai Abdul Karim, ya, salah satu ulama besar, ya, itu pendiri pesantren Lirboyo, ya. Beliau waktu mondok di Bangkalan itu pingin sekali makan tempe goreng. Pingin sekali makan tempe goreng. Kayak apa rasanya tempe goreng? Beliau keturutan makan tempe goreng setelah 3 tahun dari angan-angan itu. Coba, ya. Artinya apa? Sederhana gitu ya. Ya kita nggak gitu juga, tapi paling nggak sederhananya itu loh ya. Jadi kalian jangan terbujuk dengan orang yang makan enak-enak. Sementara kitab nggak kebeli tapi makannya enak, jajan yang banyak, nggak perlu, ya. Karena orang tolabul ilmi harus banyak prihatin. Prihatin itu perihnya batin, ya, menderita, ya. Menderitanya itu untuk latihan, ya, latihan menderita. Jadi dengan kesederhanaan pakaian, kemudian makanan yang cukup sederhana, wabis sobri ala adnal aisi, dan sabar dengan lebih kehidupan yang sederhana, nggak usah terlalu mewah-mewah gitu kan ya. Karena apa? Kalau kita hidup sederhana, nanti kalian menjadi orang yang berpengaruh, kalian ngerti betapa susahnya orang hidup yang susah, betapa sengsaranya orang yang hidup susah itu. Kita jadi ngerti gitu. Kalau dari mulai belajar enak terus nanti, ya, nanti nggak bisa menghargai orang kecil, ya. Maka kita ditempa dari yang paling bawah. Maka ada ulama kita, ya, yang memberikan tausiah kepada santri. Santri biasalah tidur yang sederhana saja, dengan kasur yang tipis atau mungkin ambal saja, bahkan mungkin di semen. Tapi pasti nanti kalau jadi orang sukses bisa tidur di kasur, kan itu? Kalau orang biasa tidur di kasur, ya, dia tidur di semen bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau santri biasa tidur sederhana, tidur di hotel pasti bisa. Ya, di sederhana aja bangunnya enak kok ya. Nah ini kira-kira ya. Ini jadi nggak usah terlalu gede-gedean lah. Kemudian qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu,
la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. La yuflihu, tidak akan bahagia man orang tolaba yang mencari ilmu bi'izzatin nafsi, dengan tingginya jiwa, wa sa'atil ma'isyati, dan cukupnya penghidupan. Nah, ini pas untuk santri ini ya. Dikata Imam Syafi'i, tidak akan bahagia orang yang menuntut ilmu dengan izzatin nafsi, dengan tingginya jiwa, wah, dengan serba kesombongan ya, wasaatil ma'isah, dan kecukupan biaya. Itu nggak ada jaminan, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang yang serba cukup la yuflihu, justru nggak bahagia. Kenapa? Malas biasanya kan ya. Kalau semua dicukupi itu malas santri itu. Mau apa aja ada, biasanya belajarnya malas ya. Di pesantren ini kamu lihat aja ya. Orang-orang yang pinter biasanya orang yang hidupnya sederhana, bukan yang serba mewah-mewah, gitu ya. Nah, ini kata Imam Syafi'i kok, tidak akan bahagia orang yang mencari ilmu dengan sya'atil ma'isah, dengan tercukupinya penghidupan. Nah, ini ya. Walakin man talaba bi dzillatin nafsi. Walakin man, tetapi seseorang tolaba yang mencari bidillatin nafsi, mencari ilmu bidillatin nafsi dengan hinanya jiwa, sederhana, wa baikil aisi, dan sempitnya kehidupan, wa hidmatil ulama, dan berhikmah kepada ulama, aflaha, lebih bahagia. Tuh ya. Jadi kata Imam Ali, tetapi orang yang mencari ilmu dengan rendah diri, dengan tawaduk, dengan baikil aisi, kehidupan yang rendah ya, cukup makan sederhana, tetapi dia hikmah kepada ulama. Hikmah itu apa? Hikmah apa? Memberikan pelayanan. Pokoknya aku ngelayani ulama. Aflaha, lebih bahagia. Tuh. Makanya nggak usah kecil hati, yang sangunya dikit ya. Sangunya dikit nggak kecil hati, yang penting belajarnya, bukan sangu ya. Tapi ya lebih bagus kalau sangunya banyak juga bagus itu. Tapi rata-rata yang sangunya banyak itu malas belajar ya. Nah, ini makanya ini pegang kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi santri nggak usah minder dengan berbagai macam kehidupan yang glamor, karena santri dituntut untuk prihatin. Nah, ini wal khamisu, yang kelima, ayaksima awqata lailihi wa naharihi. Yang kelima, ayaksima, bisa membagi awqata lailihi, waktu malamnya muta'alim, wa naharihi, dan siangnya muta'alim, wa yahtanim, dan mengambil kesempatan ma baqiya min umrihi, dari sisa umurnya muta'alim. Yang kelima, tata keramanya bisa membagi waktu antara malam dengan siang. Wayahtanim, dan mengambil kesempatan dari umur yang diberikan ini. Santri harus bisa membagi waktunya, kapan tidur, kapan sholat sunnah ya. Santri itu seharusnya banyak sholat sunnah ya, jangan malas sholat sunnah ya. Jadi bagi waktu, saya jam 10, jam 11 saya tidur, nanti sebelum subuh jam 4 saya bisa bangun saya bisa sholat tahajud, walaupun hanya sekedar 4 rakaat. Mohon kepada Allah, sholat hajat, mohon ilmu kepada Allah, dimudahkan, dilapangkan ya segala urusannya ya. Itu jadi jangan tidur aja, makan tidur ya. Jangan sampai ya. Jadi perbanyak untuk ibadah kepada Allah, karena ilmu itu bisa nempel di dalam hati kalau kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan kita bermanfaat dan ilmu yang kita berikan ini bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.